Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannatil khuld. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, segala puji pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Sang Khalik, Mudabbir, Al-Malik, yaitu yang mengatur dan yang menguasai alam jagat raya ini, yang telah memberikan kepada kita sekalian segala macam nikmat. Nikmat sehat, nikmat umur panjang, dan nikmat yang paling besar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman dan Islam. Tapi sekarang masuk ke bab berikut. Ini bab yang penting lagi. Kalau diterjemahan cuma diterjemahkan keutamaan tauhid. Namun lihat kalimat di bawahnya. Di antara keutamaan tauhid akan menghapuskan dosa-dosa. Apa maksudnya? Diberikan catatan, orang yang bertauhid, orang yang mentauhidkan Allah, dosa-dosanya akan terampuni. Apakah seluruhnya? Bisa seluruhnya. Yang penting dia jaga baik-baik keimanannya, jangan sampai berbuat syirik. Kalau ada dosa besar yang dia bawa sampai mati, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Namun beda kalau yang dibawa mati itu dosa syirik. Nah, sekarang kita lihat dalilnya satu persatu. Al-Quran, dalil Al-Quran itu ada satu, dari surat Al-An'am ayat 82. Hadisnya ada 4. Nanti kita lihat kandungan babnya. Taib, dibacakan Al-An'am ayat 82. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Taib. Syekh Muhammad itu sebelum membawakan dalil ini, beliau katakan judul babnya Fadl Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni kalau seorang itu mentauhidkan Allah. Dosa-dosanya apa? Seluruh dosa. Seluruh dosa bisa terampuni kalau orang memiliki keimanan yang benar. Dalil pertama, Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu, dan tidak mencampurkan imanahum, keimanan mereka, bizulmin, dengan kezaliman. Ingat, kezaliman di sini digaris bawahi, kezaliman dalam kurungnya tadi ada kata syirik. Kezaliman yang dimaksudkan adalah syirik, bukan kezaliman biasa. Ini mengingat digabungkan, dikompromikan dengan surat Luqman. Allah Subhanahu wa taala katakan, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Maka zalim yang paling besar yang pantas masuk dalam pengertian ayat ini adalah zalim, yaitu syirik. Bukan bunuh orang, bukan mencuri, bukan, itu zalim juga. Namun zalim yang paling parah ketika seseorang itu berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang ayatnya. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan. Zalim tadi artinya syirik ya. Saya langsung terjemahkan syirik. Yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu. Mereka lah yang mendapatkan rasa aman. Wa hum muhtadun. Mereka lah yang nantinya akan mendapatkan petunjuk. Sekarang digaris bawahi,
tidak mencampurkan iman dengan syirik. Tidak mencampurkan iman dengan syirik. Berarti imannya terjaga. Tidak tercampur dengan syirik. Dia akan mendapatkan rasa aman. Diberikan catatan, rasa aman yang dimaksudkan adalah rasa aman di akhirat, tidak mendapatkan hukuman. Alias kalau punya dosa yang banyak, dosa-dosanya bisa diampuni asalkan tidak berbuat syirik. Muhtadun akan diberikan petunjuk di dunia dan di akhirat. Diberi catatan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Berarti kesimpulannya, orang yang bertauhid tidak mencampurkan imannya dengan syirik punya dua keutamaan. Satu, akan mendapatkan rasa aman. Di akhirat tidak mendapatkan siksa. Bisa jadi tidak mendapatkan siksa sama sekali, tidak masuk neraka sama sekali. Bisa jadi maknanya tidak kekal dalam neraka. Kemudian keutamaan yang kedua, akan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Dan orang yang bertauhid, Bapak Ibu sekalian, hidupnya itu tenang. Tanda petunjuk yang dia dapatkan di dunia tentram. Gak seperti orang yang berbuat syirik, hidupnya selalu gelisah. Paling pernah melihat kasus macam ini. Ada yang membuat hajatan besar, harus datangkan orang-orang pintar dulu. Satu, untuk menentukan kapan waktu untuk memilih, kapan untuk hajatan nikah tadi. Apakah nanti cocok nanti di bulan, ini bulan apa? Sya'ban ya. Cocok di bulan Sya'ban, kita lakukan di bulan Sya'ban. Atau kalender Jawanya itu Ruwah, kita lakukan di bulan Ruwah. Namun dalam kalender Jawa 3 bulan itu tidak boleh, atau bukan tidak boleh. Ini bahaya. Atau biasanya tidak ada hajatan di sini. 1 bulan Suro, Muharram. 2 ini bulan ini Ruwah, bulan Sya'ban. 3 Ramadan karena puasa. Makanya petugas naib itu, naib nikah ya, yang biasanya ijab kabul itu Pak Naib kan kita sebut. Sini sebut apa? Oh, penghulu. Ya, Pak penghulu tadi orderannya nggak ada kalau di tanah Jawa itu 3 bulan ini. Karena saya tanya langsung, Pak, jenengan itu orderannya nggak ada bulan apa? Suro, Ruwah, Ramadan. Oh iya, bulan masalah berarti yang 2 bulan itu. Iya. Harus pakai perhitungan. Kalau ada yang punya keyakinan kayak gini juga, nggak apa-apa saya singgung ya, karena dulu mungkin pernah seperti ini, nggak apa-apa. Ini yang si A ini lahir Jumat Kliwon, yang putri katanya itu Rabu Pahing. Itu ada ilmu dalam kitab Primbon. Keluar hitungan-hitungan weton. Dihitung nanti kalau Rabu Pahing itu jatuhnya angkanya berapa? Tadi kami apa? Kliwon tadi itu jatuhnya berapa, dijumlahkan. Nanti ada pembagiannya Bapak Ibu. Nanti dibagi 3, ini nasibnya bagaimana? Dibagi 4, nanti nasibnya bagaimana? Dibagi 5, nasibnya bagaimana? Tahu seperti ini bagaimana? Saya buka di internet. Di internet sudah ada ilmu primbon juga. Ya, cuma masukin tadi hari lahirnya seperti itu. Coba lihat ini, orang melakukan hajatan seperti ini hitungannya banyak sekali. Ini katanya nggak bisa rampung sehari hitung kayak begitu. Ada yang seminggu baru rampung, baru selesai. Itu pun kalau sudah selesai pun ada ritual-ritual berat yang mesti dilakukan. Harus lakukan hajat, ritual inilah, ritual inilah, ritual inilah, baru bisa selamat. Ternyata ritual ditempuh juga, ujung-ujungnya juga bisa cerai juga sama. Mau pakai ruwat, diruwat atau diistilahkan apa gitu, ujungnya cerai juga. Allah takdirkan cerai ya cerai.
Padahal sudah keluarkan waktu yang panjang, sudah penuh kegelisahan juga kalau lewati momen-momen semacam itu. Ujung-ujungnya ada kesusahan juga. Itulah orang yang berbuat syirik itu tidak dapat petunjuk, tidak pernah tenang hidupnya, tidak punya rasa aman. Kalau antum itu pelajari tauhid, tidak mungkin punya rasa takut-takut semacam itu. Termasuk rasa takut yang sederhana, antum lewat ke kuburan itu tidak mungkin ada rasa takut lagi. Jadi kalau ada yang masih takut-takut lewat kuburan, ya, ini cuma kuburan padahal di tengah kota kayak gini loh. Lampunya terang, masih ada rasa takut juga. Ini saya yakin ini imannya masalah. Di samping senang nonton film-film horor. Ya, senang nonton film-film horor. Namun kunci pentingnya itu di sini, ketauhidannya kurang. Suruh pelajari ini dulu. Ya, suruh pelajari ini dulu. Kalau seperti itu bisa diatasi dengan ini. Dia pelajari ini baik-baik, wah, rasa takut di tengah malam keluar gitu. Insya Allah nggak akan takut. Cuma keluar kamar mandi saya takutnya bukan main. Rumah sendiri loh. Wah, nanti di belakang ada yang lihat nggak ini ya? Ini ada yang lihat yang nggak ini ya? Masalahnya cuma gara-gara ini saja, kurang mantap ini tauhidnya. Berarti orang yang bertauhid akan dapat rasa tentram, rasa aman, petunjuk. Di dunia itu dapat, di akhirat lebih-lebih lagi. Poin pentingnya tadi, kalau syirik tidak kita buat sama sekali, akan mendapatkan rasa aman di akhirat. Kalau ada dosa yang dibawa sampai mati, dosa-dosa itu akan diampuni, dimaafkan. Sekarang lihat hadis yang berikutnya dari Ubadah bin Samit. Dia menuturkan sabda Rasulullah SAW. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amali." Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba, utusan dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam serta ruh daripadanya, bersaksi bahwa surga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga, betapapun amal yang telah dilakukannya. Nah, garis bawahi, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga betapapun amal yang telah dilakukannya. Jadi di awal disebutkan dia tidak berbuat syirik, dia itu mengesahkan Allah, tidak berbuat syirik, bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, Isa adalah hamba dan rasulnya, wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhumin, Isa itu adalah hamba, utusan dan kalimat yang disampaikan kepada Maryam serta ruh daripadanya. Surga dia yakini itu benar adanya, neraka dia yakini benar adanya. Maka kata Nabi SAW, adkhalahallahul jannah ala makana minal amal. Dia akan dimasukkan ke dalam surga apapun amalnya. Apapun amalnya di sini kata para ulama ada dua pengertian. Catat pengertian ini penting. Apapun amalnya. Satu, apapun amalnya asal tidak berbuat syirik maka akan masuk surga. Apapun amalnya asal tidak berbuat syirik akan masuk surga. Ingat ya, asal tidak berbuat syirik. Walaupun mungkin ketika mau mati ada dosa-dosa yang tidak dia bertobat untuk dosa tersebut. Namun syirik dia sudah selesai. Dia sudah bertobat dari dosa syirik. Mungkin ada perzinaan, ada perjudian, dia itu tukang mabuk. Apapun amalnya, asalkan bertauhid masuk surga. Pengertian yang kedua, apapun amalnya di sini akan masuk surga sesuai dengan amalannya.
akan masuk surga sesuai dengan amalannya. Amalannya makin sempurna, tingkatan surganya makin tinggi. Amalan biasa-biasa akan berada di bawahnya. Namun yang paling penting kita bahas sesuai dengan pengertian yang pertama tadi. Apapun amalnya, asal apa tadi? Asal apa? Tidak berbuat syirik. Apapun amalnya, asal tidak berbuat syirik, selamat, akan masuk surga. Akan masuk surga di sini ada dua pengertian. Akan masuk surga di sini ada dua pengertian. Satu, masuk surga langsung, tanpa hisab, tanpa siksa. Dua, yang penting masuk surga. Dua, yang penting masuk surga, walaupun mampir dulu di neraka. Yang penting kan ujung-ujungnya juga dia masuk surga. Artinya nggak kekal dalam neraka. Orang yang bertauhid tidak mungkin kekal dalam neraka. Namun orang yang berbuat syirik, tadi sudah saya sebut, kekal dalam neraka, khalidina fiha. Kalau untuk orang yang berbuat syirik kekal dalam neraka. Namun kalau orang yang bertauhid walaupun punya maksiat tidak kekal dalam neraka. Ingat poin pentingnya tadi, apapun amalnya asal tidak berbuat syirik. Sudah jadi jaminan loh ini, surga. Namun jaminannya ada dua. Bisa jadi masuk surga langsung. Bisa jadi yang kedua, yang penting masuk surga. Pilih enak yang mana kalau gitu? Yang langsung. Yang langsung nanti ada di bab ketiga, nanti kita bahas insya Allah. Terus Imam Bukhari. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula hadis dari Idban radhiyallahu anhu. Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, dengan mengharap pahala melihat wajah Allah. Tulis garis bawahi, Allah mengharamkan neraka. Lalu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tambah poin tebal dengan mengharap wajah Allah. Lihat balasannya, Allah mengharamkan bagi neraka, alias tidak masuk neraka. Bagi siapa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Namun ingat, tidak berhenti sampai situ. Ada kalimat lanjutannya kan? Yubtagha bihi wajah Allah. Dia harap dengan ucapan ini, dia harap wajah Allah. Berarti la ilaha illallah tidak cukup tahlilnya banyak. Tidak, di sini kita anggap tahlil yang banyak. Namun yang dianggap di sini yang penting, la ilaha illallahnya itu berkualitas. Yang penting la ilaha illallah itu berkualitas. Sehari kira-kira kita baca la ilaha illallah enggak? Sempat enggak baca? Sempat atau tidak Bapak Ibu? Sempat enggak? Kapan bacanya? Yang wajib kapan? Tahiyat. Kalau enggak baca ini berarti enggak sholat. Ya, gampang aja. Orang enggak baca la ilaha illallah, dibilang kita enggak pernah tahlil, ya berarti enggak sholat. Orang yang sholat pasti tahlil. Tahlil ada. Saya enggak tambahan di sini. Nah, tahlilnya ada. Ya. Paham ya? Itu ada, wajib, rukun. Baca asyhadu alla ilallah ketika tahiyat tadi itu rukun. Tidak cukup dengan ini saja yang membuat kita selamat, baca la ilaha illallah. Namun harus apa? Tadi konsekuensinya ada. Harap wajah Allah. La ilaha illallah harus ikhlas. Atau bahasa gampangnya, la ilaha illallah ini harus dijalankan konsekuensinya. Itu poin pentingnya. Karena kalau cuma cukup di lisan saja, antum 1000 kali la ilaha illallah satu hari, malamnya berbuat syirik, ya la ilallahnya jadi batal.
Dari pagi sampai sore itu la ilaha illallah terus baca, namun di malam hari syirik, maka la ilaha illallahnya jadi batal, enggak manfaat. Maka tidak cukup dengan ucapan. Ya, di situ diberi catatan penting, la ilaha illallah tidak cukup dengan ucapan, namun jalankan konsekuensi kalimat ini. Konsekuensinya apa? Yang paling penting di sini dari la ilaha illallah, nanti ada pembahasan sendiri tentang ini. Konsekuensinya yang paling penting tidak berbuat syirik. Jadi ada yang senang tahlil namun syiriknya ada, ya berarti la ilaha illallahnya nggak benar. Karena nanti kita akan temukan kalimat la ilaha illallah ini punya makna. Dua kandungan pada la ilaha illallah ini harus ada. Yang pertama, kita meniadakan semua sesembahan selain Allah. Ditulis ini, la ilaha illallah punya dua kandungan penting. Nanti ada di bab selanjutnya. Namun di sini dua hal ini dicatat dulu. La ilaha illallah punya dua kandungan penting. Yang pertama, meniadakan segala sesembahan selain Allah. Meniadakan segala sesembahan selain Allah. Yang kedua, menetapkan hanya Allah yang disembah. Menetapkan hanya Allah yang disembah. Berarti kalau orang itu memerenungkan la ilaha illallah dengan benar, dia berarti akan benar-benar meninggalkan kesyirikan. Saya contohkan satu kisah di sini, Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan bagaimanakah kematian dari paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Abu Thalib. Dia ketika mau menjalani sakaratul maut ya, dikunjungi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tetap masih menaruh harapan pamannya ini bisa masuk Islam. Maka Nabi SAW datang, ngajak pamannya, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ya ammi, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimat yang nanti aku bisa berargumen di hadapan Allah. Rayu terus. Namun masalahnya di situ ada pembesar-pembesar Quraisy. Dan ingat Bapak Ibu, orang itu ketika mati, yang akan menemaninya biasanya orang-orang yang selevel dengannya, setipe dengannya, seprofesi dengannya. Biasanya kalau orang yang sama-sama pemabuk, yang menemani dia ketika mati juga pemabuk juga sama. Orang soleh juga akan ditemani juga dengan orang-orang soleh. Lingkungan ini mempengaruhi sampai mati. Maka Abu Thalib masih ditemani oleh pembesar-pembesar Quraisy. Pembesar-pembesar Quraisy dikatakan pada paman Nabi SAW, kamu mau meninggalkan tradisi nenek moyangmu dari masa Abdul Muthalib. Kamu tinggalkan ajaran ini, ajaran nenek moyangmu. Kemudian akhirnya Abu Thalib tidak jadi mengucapkan la ilaha illallah, mati dalam keadaan kafir. Kemudian Nabi SAW memintakan ampun untuk pamannya, namun Allah tegur, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang engkau cintai. Nabi cuma bisa nyampaikan, namun untuk datangnya hidayah, untuk menerima tadi itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusannya Nabi. Kita cuma tugasnya menyampaikan. Makanya kalau tauhid ini kita pelajari, kita juga nanti kalau mau dakwahkan tauhid cuma bisa menyampaikan. Hidayah siapa yang ngatur? Allah yang ngatur. Bukan kita. Sehingga dakwah itu kalau kita pahami seperti ini, kita tidak memaksa. Saya sudah sampaikan, ibu belum juga menerima hidayah, kok masih percaya-percaya seperti itu? Masih percaya dengan ya yang tadi tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat kita. Didakwahi lagi besok. Gak bisa dipaksakan. Hidayah di tangan Allah. Nabi gak ancam pamannya juga, kamu gak mau seperti ini, saya ancam kamu seperti ini, enggak. Hidayah di tangan Allah. Makanya Allah tegur paman Nabi SAW, Allah tegur Nabi, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang engkau cintai. Nabi cuma bisa menyampaikan. Hidayah di tangan
Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita juga. Kita cuma bisa dakwahi ngomong saja. Tidak bosan-bosannya ngomong, tidak bosan-bosannya dakwahi terus. Hidayah Allah yang beri. Harus yakini seperti itu. Pelajaran penting di sini, lihat. Padahal mengucapkan la ilaha illallah gampang nggak sebenarnya? Gampang nggak? Kok paman Nabi SAW Abu Thalib kok nggak mau mengucapkan, cuma mengucapkan saja. Ayolah paman, ucapkan la ilaha illallah saja. Pamannya nggak mau mengucapkan. Apa sebab paman Nabi SAW Abu Thalib itu nggak mau mengucapkan? Ingat, mengucapkan la ilaha illallah menurut orang musyrik dahulu itu harus jalankan konsekuensi. Saya mengucapkan la ilaha illallah berarti saya harus tinggalkan tradisi-tradisi syirik. Ini yang berat. Namun kalau kita gampang nggak mengucapkan, tahu nggak konsekuensinya? Kita nggak tahu. Paman Nabi SAW Abu Thalib lebih tahu ternyata daripada kita konsekuensi la ilaha illallah, harus meninggalkan kesyirikan. Berarti lebih pintar siapa? Lebih pintar siapa Bapak Ibu? Abu Thalib ataukah orang Muslim Indonesia saat ini? Abu Thalib kan? Abu Thalib lebih paham la ilaha illallah, makanya nggak mau ucapkan. Maka pantas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nantinya di dalam bab khusus tentang hal ini, beliau itu katakan Abu Thalib, ya Abu Jahal itu masih lebih pintar daripada para cendekiawan yang dikatakan cendekiawan Muslim. Mereka sendiri nggak tahu konsekuensi la ilaha illallah seperti apa. Siapa yang lebih pintar? Abu Jahal dan Abu Thalib. Lebih cerdas. Makanya nggak mau sembarang ucapkan. Kita jadikan bahan wiridan terus. Satu hari bisa 1000. Namun syirik jalan terus. Syirik nggak berhenti-berhenti. Iya kan? Iya. Kita jadi ahli tahlil, namun syirik jalan terus. Nggak tahu konsekuensinya seperti apa. Maka jelas Abu Thalib lebih pintar daripada kita-kita ini. Kita baru tahu ini pas ngaji sekarang ini loh. Abu Thalib itu sudah tahu dari dulu. Dia nggak mau. Masih mikir-mikir nih, saya tinggalkan tradisi syirik nggak? Tradisi syirik nggak? Nggak bisa. Dirayu sama teman-temannya, dia nggak berani. Tahu konsekuensinya seperti ucapkan saja tahu konsekuensinya. Dan kebanyakan kita cuma berhenti sampai pada kalimat mangkola la ilaha illallah. Siapa yang tadi mengucapkan la ilaha illallah saja diharamkan masuk surga, cuma paham sampai situ, berarti perbanyak tahlil. Tidak paham kalau perbanyak tahlil juga harus jalankan konsekuensi. Terus hadis yang berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Musa berkata, "Ya Rabbi, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu." Allah berfirman, "Wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah." Musa berkata, "Ya Rabbi, semua hambamu mengatakan kalimat itu." Allah berfirman, "Wahai Musa, kalau sekiranya ketujuh langit dan penghuninya selain aku serta ketujuh bumi diletakkan kepada satu daun timbangan, sedangkan la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, maka timbangan la ilaha illallah niscaya lebih berat." Nah, di garis bawahi timbangan la ilaha illallah niscaya lebih berat. Namun diberi catatan hadisnya hadis dhaif. Hadisnya ini hadis yang bermasalah, hadis dhaif. Namun maknanya, kandungan maknanya benar. Ya, kandungan ceritanya benar. Namun dari sisi periwayatan bermasalah. Namun makna yang dikandungnya di sini la ilaha illallah lebih berat daripada apa tadi? Mana yang ditimbang tadi? Di satu daun timbangan itu ada langit seisinya, ada bumi seisinya. Di daun timbangan lain ada la ilaha illallah. Lebih berat mana? La ilaha illallah. Hadis-hadis yang lainnya menunjukkan sama juga seperti ini. Maka di garis bawah terakhir tadi la ilaha illallah itu lebih berat. Walaupun nantinya yang ditimbang di sebelahnya itu adalah catatan-catatan dosa.
Saya contohkan di sini satu hadis yang dikenal dengan hadis bitaqah. Ini dikenal dengan hadis bitaqah. Ada seseorang yang punya catatan kriminal, catatan dosa sangat banyak. Ada 99 catatan dosa yang dia miliki. Satu catatan dosa ini kalau dibentangkan sejauh mata memandang. Satu catatan dosa ini dibentangkan sejauh mata memandang. Kemudian Allah tanya pada dia. Terjadi dialog. Kamu punya kebaikan yang lain enggak? Dia sudah akui salah. Saya memang punya catatan dosa seperti ini. Allah tanya, kamu yakin punya kebaikan lain enggak? Saya yakin tidak punya. Benar, kamu yakin tidak punya. Namun Allah temukan pada orang ini punya satu kartu. Kartu as kita bilangnya. Ya. Ini kartu ampuh. Kartu ampuh di sini maksudnya apa? Yaitu disebut kartu bitaqah. Yaitu kartu la ilaha illallah. Ditimbanglah tadi catatan dosanya. Catatan dosa itu di satu daun timbangan, kemudian la ilaha illallah itu di daun timbangan yang lain. Dengan izin Allah, la ilaha illallahnya tadi, kartu la ilaha illallahnya itu lebih berat, mengalahkan catatan dosa. Maka kesimpulannya pas juga dengan apa yang dibahas dalam kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin tunjukkan bahwasannya orang yang bertauhid dengan ketauhidannya, dengan la ilaha illallah yang dia miliki. Ingat, kalau kita bahas tauhid itu berarti bahas la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah yang dia miliki, tauhid yang dia itu miliki bisa mengalahkan catatan dosa yang dia miliki. Contohnya tadi hadis bitaqah. Bisa dikalahkan. Sekarang pertanyaannya, apakah kita semua punya kartu la ilaha illallah ini? Jawabannya iya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya punya kartu la ilaha illallah ini. Namun kata Syekh Sulaiman At-Tamimi, ya, ini salah satu penulis kitab tauhid yang mensyarah paling bagus, yaitu Syekh Sulaiman At-Tamimi, paling lengkap sebenarnya daripada yang tadi saya sebut Fathul Majid. Namun mungkin terjemahannya nggak ada. Kitabnya namanya Taisir Al-Azizil Hamid, syarah kitab tauhid. Beliau katakan setiap orang punya kartu ini juga. Namun kualitasnya beda-beda. Ini ada yang kualitasnya bagus, ada yang kualitasnya biasa, ada yang kualitasnya rendah, sehingga untuk mengalahkan catatan dosa sulit. Yang bisa cuma orang ini jarang-jarang sekali. Mungkin dari ratusan juta orang cuma ada satu orang seperti ini saja. Yang la ilaha illallahnya itu sangat ampuh, catatan dosanya bisa terkalahkan dengan la ilaha illallah saja. Maka intinya itu pada kuatnya tauhid. Tauhidnya itu dikuatkan, maka catatan dosa itu bisa dikalahkan. Tambah lagi hadis yang terakhir, diperhatikan, hadis dari Anas. Tirmidzi meriwayatkan hadis yang beliau nyatakan berderajat hasan dari Anas radhiyallahu anhu. Dia menceritakan bahwa dirinya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh jagat, lantas engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, maka aku akan memberimu ampunan sepenuh jagat itu pula. Lihat, wahai anak Adam, ingat diberi catatan ini namanya hadis qudsi. Kok ada hadis Allah berfirman, itu namanya hadis qudsi. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, andai engkau itu mendatangiku dengan dosa, kesalahan-kesalahan sepenuh bumi. Ini ingat ibaratnya ya, sepenuh bumi. Dilanjutkan, summa lakitani la tusyriku bi syai'a. Namun engkau mendatangiku tidak berbuat syirik sama sekali kepadaku.
tidak berbuat syirik sama sekali kepadaku, la ataituka biqurabiha magfiratan, aku akan mendatangimu pula dengan ampunan sepenuh bumi. Tadi dosanya bagaimana? Dosanya sepenuh bumi, datang ampunan juga sepenuh bumi. Catatannya diberi garis bawahi, engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku. Poin pentingnya di situ. Yang penting tidak berbuat syirik. Dosa-dosa yang banyak tadi Allah akan ampuni. Namun tolong tidak bergantung pada tauhid saja. Orang memahami hadis ini nanti juga pemahamannya sama seperti hadis Muadz tadi. Saya nggak apa-apa kalau gitu. Sudahlah saya makan riba, sudahlah saya itu berjudi, sudahlah saya selingkuh, sudahlah saya berzina. Yang penting apa? Tidak berbuat syirik. Saya punya dosa yang tumpukannya banyak tadi, nanti Allah datangkan ampunan juga sepenuh bumi pula. Siapa yang jamin? Memang janjinya seperti itu. Namun yang pertama, apakah tauhid kita bisa sempurna sehingga bisa mendapatkan ampunan sepenuh itu juga? Belum tentu. Yang kedua, kenapa kita tidak menyempurnakan tauhid kita dengan jauhi juga maksiat, dengan jauhi juga kebid'ahan? Maka penting nantinya bahas bab ketiga. Nah sekarang sholat zuhur jam berapa? 51. Sekarang baca kandungan bab, masih sempat. Nanti bab ketiga ada sholat zuhur. Atau mau selesai aja sampai zuhur? Ini harusnya ini semalam suntuk ini belajar kitab tauhid ini. Iya. Ini sampai ini, tapi masalahnya sudah ada tiket pulang sih. Harusnya lanjut terus sampai besok lagi, lanjut lagi. Nggak akan bisa selamat ini kalau nggak kaji ini, iya kan? Iya, baru rasakan sendiri. Mungkin ada yang baru buka buku ini baru tahu ini kayak begini ternyata. Luar biasa. Dosa-dosa saya dulu, ternyata kayak dulu saya itu anggap sepele, ternyata itu jadi masalah besar. Nah sekarang kita lihat kandungan bab. Luasnya karunia Allah. Luasnya karunia Allah. Apa di sini maksudnya luasnya karunia Allah? Orang yang bertauhid, dosa-dosanya bisa diampuni. Tanda Allah punya karunia yang luas. Tanda Allah punya karunia yang luas. Ada yang berbuat dosa, dosa ini dia bawa mati, namun dia itu tidak berbuat syirik pada Allah, selamat. Kuncinya pada tauhid yang dia itu miliki. Dua, banyaknya pahala bertauhid di sisi Allah. Banyaknya pahala bertauhid di sisi Allah, tidak ada bandingannya pahala bertauhid dibandingkan dengan amalan yang lainnya. Antum bandingkan dengan pahala sholat, dengan pahala puasa, dengan pahala sedekah. Tauhid ini yang paling besar pahalanya. Karena kalau amalan-amalan yang lain, Bapak Ibu sekalian, tidak disebutkan pengampunan dosa seperti orang yang bertauhid. Memang amalan yang lain ada bentuk pengampunan dosa. Nabi SAW katakan, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan. Antara salat yang 5 waktu, antara Jumat yang satu dan Jumat berikutnya, antara Ramadan yang satu dan Ramadan yang berikutnya, mukaffiratun lima bainahuma idza stunibatil kabair. Dosa akan terhapus di antara dua waktu tadi. Dengan catatan ketika orang itu menjauhi dosa besar. Namun para ulama mayoritasnya mengatakan yang terampuni cuma dosa-dosa kecil. Sedangkan di sini yang kita bahas, Syekh Muhammad tadi mengatakan tauhid menghapuskan seluruh dosa. Tadi hadis Bitoko sudah saya sebutkan tadi, itu juga seluruh dosa tanpa pengecualian, asalkan tidak ada dosa syirik di situ. Terhapus semuanya. Maka betul apa yang beliau katakan, pahala bertauhid itu besar sekali dibandingkan dengan pahala sholat. Apalagi kalau dia beribadah benar-benar mentauhidkan Allah, membuat semua amalan pahalanya itu akan berlipat-lipat. Maka di antara penjelasan dari Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan amalan-amalan itu ada yang pahalanya bisa berlipat-lipat. Kata Nabi SAW, kullu amali ibnu Adam, setiap amalan manusia itu minimalnya satu kebaikan akan dibalas dengan 10 yang semisal.
Apa alasannya? Kok ada yang 10, ada yang sampai dilipat gandakan lagi sampai 700 kali lipat. Di antara alasannya kata Ibnu Rajab, poin 1 beliau katakan itu karena ikhlas, karena bertauhid. Makin ikhlas, makin bertauhid pada Allah, makin mentauhidkan Allah, maka mungkin sama-sama sholat. Yang satunya lebih ikhlas daripada yang lainnya, yang satu ini pahalanya lebih besar. Walaupun mungkin sama-sama 27 derajat, pahalanya lebih dilipat gandakan lagi lantaran bertauhid. Terus yang ketiga, selain itu tauhid juga bisa menghapuskan dosa-dosa. Selain nambah pahala, tauhid juga menghapuskan dosa-dosa sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Yang keempat, tafsir surat Al-An'am ayat 82. Berarti tafsir surat Al-An'am 82 yang tadi allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, orang yang beriman tidak mencampuri keimanannya dengan syirik. Berarti yang dimaksudkan di sini dia tidak berbuat syirik, akan diampuni dosa-dosanya. Tafsirannya sama seperti judul bab tadi. Orang yang tidak berbuat syirik akan diampuni dosa-dosanya. Terus yang kelima, perhatikan kelima permasalahan yang termaktub dalam hadis Ubadah. La ilaha illallah diyakini, asyhadu anna Muhammad Rasulullah diyakini, tentang Nabi Isa juga diyakini, tentang surga diyakini, tentang neraka diyakini. Ada 5. Maka kalau ini diyakini, Allah akan masukkannya ke dalam surga apapun amalnya. Terus, dengan menyelaraskan hadis Ubadah, hadis Itban dan hadis sesudahnya, maka akan jelas bagi Anda makna la ilaha illallah dan kesalahan orang-orang yang telah tertipu. Akan jelas makna la ilaha illallah. La ilallah bukan cukup di lisan, bukan cukup di ucapan, bukan cukup dengan bertahlil, namun la ilallah harus dijalankan konsekuensinya baik-baik dengan benar. Terus, perlu diingat persyaratan yang dinyatakan dalam hadis Itban. Lihat yang tadi hadis Iban. Allah akan mengharamkan pada neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dengan la ilallah ini dia harap wajah Allah. Berarti la ilallah tidak cukup di lisan. Syaratnya apa? Harus dengan ikhlas diucapkan, raih wajah Allah. Terus 8, para nabi juga perlu diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Tadi pada hadis tentang Nabi Musa, Nabi Musa nggak tahu keutamaan la ilallah, diingatkan. Jadi perlu para nabi juga ada yang diingatkan tentang la ilaha illallah. Terus, kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya daripada seluruh makhluk. Walaupun kebanyakan orang mengucapkan kalimat tersebut, akan tetapi ternyata ringan timbangan. Sebenarnya la ilallah itu kalau benar itu akan lebih berat daripada seluruh makhluk. Bumi itu ada di sebelah langit, dan bumi ada di sebelah, seisi penghuninya juga di sebelahnya. La ilallah di daun timbangan yang lainnya, maka tetap masih berat la ilaha illallah. Namun kata beliau, ada yang la ilallah itu ringan timbangannya karena tidak dimaknai, karena tidak dijalankan konsekuensi, karena dia menyalahi kalimatnya sendiri yang dia ucapkan, makanya la ilallahnya jadi tidak berpengaruh. Terus, keterangan bahwa bumi itu 7 seperti halnya langit. Bumi itu 7 lapis, langit itu 7 lapis. Terus 11, langit dan bumi memiliki penghuni. Langit dan bumi memiliki penghuni. 12, penetapan sifat-sifat Allah berbeda halnya dengan pendapat sekte Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah tidak meyakini wajah Allah, mereka menolak wajah Allah, mereka tidak berani menetapkan wajah Allah. Wajah Allah harus ditakwil, harus ditafsirkan dengan makna yang lain. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan apa adanya, sebut wajah Allah ya wajah Allah, namun wajah Allah itu berbeda dengan makhluknya. Asy'ariyah itu pemahamannya yang ada di tengah-tengah kita. Antum di sekolah dulu itu pemahamannya Asy'ariyah, makanya yang dikaji itu sifat 20. Iya kan? Iya. Jadi dari dulu didikannya seperti itu. Namun yang tepat sifat itu tidak dibatasi. Sifat Allah itu tak terhingga, nama Allah juga tak terhingga, tanpa batas. Ya, ini yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, diyakini oleh ulama madhab. Asy'ariyah itu pemahaman belakangan. Terus 13, apabila kita memahami hadis Anas radhiyallahu anhu, kita akan tahu bahwa makna hadis dari Itban radhiyallahu anhu yang berbunyi, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharap pahala menemui wajah Allah, adalah dengan tidak melakukan perbuatan syirik,
tidak sekedar mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan. Taib, kalau kita pahami hadis Anas berarti la ilallah itu tidak hanya cukup dengan lisan saja, harus dimaknai, dipahami maknanya dan dijalankan konsekuensinya. 14. Perhatikanlah perpaduan sebutan untuk Nabi Isa dan Muhammad dengan sebutan hamba dan utusan Allah. Nabi Isa itu hamba dan utusan Allah, Nabi Muhammad juga hamba dan utusan Allah. 15. Mengetahui keistimewaan Nabi Isa sebagai kalimat Allah. Nabi Isa disebut kalimat Allah. Ada catatan kaki, maksud kalimat Allah di sini adalah Nabi Isa diciptakan dengan kalimat kun. Maka fayakun, maka jadilah. Kun, maka kun jadilah. Terus Mengetahui bahwa Nabi Isa adalah ruh di antara ruh-ruh yang diciptakan Allah. Nabi Isa di antara ruh yang diciptakan oleh Allah. Terus Mengetahui keutamaan beriman kepada surga dan neraka. hadis tadi itu juga menyebutkan surga dan neraka yang wajib diyakini. Surga dan neraka wajib diyakini juga. Selain surga dan neraka itu ada, kemudian surga dan neraka itu dijanjikan pada orang-orang yang bertakwa, neraka bagi orang-orang yang berbuat maksiat, bagi orang yang berbuat kekufuran dan kesyirikan. Juga harus diyakini surga dan neraka nanti sifatnya kekal abadi. Terus Mengetahui makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapapun amal yang telah dilakukannya. betapapun amal yang telah dilakukan. Maknanya tadi apa? Satu, apapun amalnya. Satu apa tadi maknanya? Apapun amalnya asalkan tidak berbuat syirik, maka pasti masuk surga. Dua, apapun amalnya, yaitu dia akan masuk surga sesuai dengan tingkatan amalnya. Terus yang ke-19, Mengetahui bahwa timbangan memiliki 2 daun. timbangan itu memiliki 2 daun. Yang ke-20, Mengetahui keberadaan wajah bagi Allah. mengetahui keberadaan wajah bagi Allah. Kita tetapkan wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib, saya bacakan dulu pertanyaan. Namun sebelumnya tadi ada kotak infak yang disebar. Ya, di antaranya juga nanti akan digunakan untuk pesantren kami di Gunung Kidul. Itu nantinya akan diadakan pembinaan dai dan juga untuk kegiatan Ramadan. Bagi yang ingin menyumbang bisa menyumbang langsung di situ atau nanti bisa melihat di website rumaiso.com atau darussolihin.com, pesantren kami di Warak Giri Sekar, Panggang Gunung Kidul, untuk mendukung kegiatan-kegiatan Ramadan yang ada. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah. Jika saya menitip tangga lalu dia sering ke dukun. Dukun pengertian itu orang Jakarta apa dukun? Paranormal ya. Karena ada dukun pijet ada. Ada dukun bayi juga ada. Kemudian nggak salah istilah saya ya. Jadi dukun yang maksudkan sini orang pintar paranormal ya. Sudah dia pulang dia menceritakan kepada saya, lalu saya sedikit mempercayai apakah saya termasuk ini. Oh, temannya ke dukun, terus dia percaya di sini. Nah, dan di sini ada mempercayai ramalan-ramalan semacam itu. Intinya ramalan yang pertama tidak boleh diyakini, karena yang meyakini ilmu gaib itu, yang mengetahui ilmu gaib itu Allah. Satu. Yang kedua, tidak boleh mendatangi para paranormal, tukang ramal tidak boleh. Orang pintar tadi tidak boleh didatangi. Konsekuensinya ada 2, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Yang kedua, dikatakan dia telah kufur pada wahyu yang diturunkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensinya parah. Maka kalau tadi kita kalau tanya seperti itu, baiknya dinasehati. Nasihati orang yang datangi dukun tadi, tukang ramal tadi, yang punya ilmu-ilmu aneh tadi. Hati-hati kamu sholatnya tidak diterima, atau hati-hati kamu dikatakan kufur pada wahyu yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Dinasihati. Tanya pada dia, telusuri memang dia tadi dapat apa saja. Katakan itu semuanya nggak benar. Katakan juga bahaya, besok nggak kesana lagi. Kalau sampai diyakini konsekuensinya kayak gini. Harus dinasihati biar saudara kita itu selamat. Jika saya dulu saat belum mengenal agama lebih dalam, saya suka membaca majalah. Lalu ada lembaran zodiak. Saya tidak terlalu mempercayai, tapi saya suka membacanya. Tidak percaya suka membaca nggak boleh. Ya, saya baca zodiak ini, ramalan minggu ini di bulan Mei ini, ramalannya kayak gini, rezeki saya kayak gini, jodoh saya kayak gini, nasib saya kayak gini, penyakit saya kayak begini. Baca saja walaupun tidak diyakini, ini nggak benar, nggak boleh. Kenapa? Satu zara'i, tujuannya agar yang parah itu tidak sampai terjerumus. Karena nanti lama-lama gini, saya sudah baca ini, terus tiba-tiba saya dapat rezeki sesuai dengan yang ada dalam ramalan. Wah, itu tadi ramalan tadi ternyata benar ya. Padahal tadi niatan awalnya cuma apa?
Baca. Ramalan tadi benar kayak nasibnya ini. Kok saya nasibnya jelek ini minggu ini? Awalnya cuma baca. Namun terjerumus dalam hal meyakini, karena lama-lama dia punya perasaan semacam itu. Makanya Islam itu tutup jalan tadi, tidak boleh dibaca. Dan dari pertanyaan ini dapat ambil pelajaran juga Bapak Ibu sekalian, sekarang datangi dukun, tukang ramal tidak perlu. Cukup dukun atau tukang ramal orang pintar bawa masuk ke rumah. Lewat apa? Majalah masuk, dukun masuk. TV ada acara ramalan nggak? Ada. Di setel TV-nya, diputar TV-nya, masuk juga dalam rumah. Makanya kata Syekh Shalal Utsaimin, sekarang tidak perlu lagi seperti itu. Sekarang masukkan dukun dalam rumah mudah. Cukup bawa koran, cukup bawa majalah, ada ramalan-ramalan di situ, cukup putar TV saja, kita sudah tahu baca ramalan itu seperti ini. Ramalan-ramalannya untuk 1 minggu seperti ini. Ini ada pembahasan sendiri dalam kitab ini tentang ramalan ada. Bisa dibaca terlebih dahulu. Doa apa yang baik dan cepat diijabahi sama Allah untuk orang tua yang sudah meninggal? Doanya umum Bapak Ibu sekalian. Saya punya buku doa ini, nanti bisa tanya di penjual di luar sana, mungkin ada doa ini di sana. Ini 50 doa di sini di amalan di 50 doa ini mengatasi problem hidup. Di bagian terakhir ada amalan-amalan untuk orang tua. Termasuk doa ampunan di sini, doa apa saja yang dibaca. Ada amalan-amalan, ada disebutkan 6 di sini dengan dalilnya. Di samping ada doa-doa yang lain yang bisa diamalkan, ada doa khusus untuk orang tua. Saya sebutkan dalam buku ini. Jadi bisa dimiliki saja. Ya, 50 doa mengatasi problem hidup. Nah ini, bagaimana seorang yang dulunya sudah terlanjur pernah pergi ke ustadz untuk meminta sesuatu, lalu ustadz itu menyuruh membaca bacaan doa-doa tertentu, terus meminum minuman yang dalamnya ada kertas yang ada tulisan Arab, terus badan ditulisi dengan tulisan-tulisan Arab. Pertama bagus, baca doa tertentu, iya. Namun yang kedua suruh minum, di sini ada tulisan Arab. Kalau itu meruqyah, memang sebagian ulama masih membolehkan. Namun lihat yang ketiga, badan ditulisi dengan tulisan-tulisan Arab. Untuk apa? Ya, badan ditulisi dengan tulisan-tulisan Arab. Untuk apa? Bisa jadi itu jadi jimat untuk pelindung. Nanti ada hukum sendiri. Kalau diyakini jimat ini saja yang datangkan perlindungan, bukan Allah, syirik akbar, syirik besar. Namun kalau ini cuma jadi sebab Allah yang datangkan perlindungan, masuk syirik asghar, tetap syirik. Dan ingat, kalau kita nanti bahas, syirik itu lebih parah daripada dosa besar. Termasuk syirik kecil lebih parah daripada dosa besar. Apa yang harus dilakukan untuk membersihkan diri? Yang pertama harus belajar tauhid. Kemudian yang kedua bertobat. Tobat dari hal ini. Kalau punya jimat-jimat semacam tadi, ada yang diberi baiknya. Kalau ini ada ayat Al-Qur'annya dibakar. Kalau ini ada jimat-jimatnya berupa benda-benda ditimbun. Saya takut nanti ada jinnya yang nanti merasuki saya. Yakin pada Allah, makanya ngaji dulu. Tadi saya sudah sebutkan di awal kan, ngaji tauhid itu akan buat jin itu jadi takut. Ngaji tauhid itu ada yang kesurupan jin malah kepanasan. Mudah-mudahan tadi nggak ada yang kepanasan beneran di sini. Ya, ngaji tauhid itu akan mengusir tadi ilmu-ilmu jahat pada dirinya. Jadi harus ngaji dulu. Yang kedua, tobat. Tobatnya itu kalau ada benda-benda yang bermasalah dihilangkan. Kemudian bertekad terus mau belajar dan memperbaiki di masa akan datang. Sudah ya? Baik, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberikan kita tambahan ilmu, diberi taufik untuk beramal soleh. Kita menjadi hamba yang bertauhid dan Allah luruskan amalan-amalan kita, dan juga kita dijauhkan dari segala macam bentuk kesyirikan, dijauhkan dari segala bentuk kebid'ahan, dan jauhkan dari segala macam maksiat, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.